Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita bahasa Arab dari buku belajar bahasa Arab dari kitab Nizamul Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan bahasan kita masih di isim-isim yang marfu. Kemarin telah kita sampaikan bahwa isim-isim yang marfu itu adalah yang pertama adalah fa'il, kemudian yang kedua adalah mubtada, dan kemudian yang ketiga adalah yang pertama adalah fa'il, kemudian yang kedua adalah naibul fa'il, dan kemudian yang ketiga adalah mubtada, dan yang keempat adalah khabar. Lalu kemudian kita masuk kepada pembahasan nawasikhul mubtada wal khabar, perusak hubungan harmonis antara mubtada dan khabar, di mana awalnya mubtada dan khabar ini sama-sama marfu. Nah, kemudian datanglah yang disebut dengan nawasikh atau amil-amil yang merusak hubungan harmonis mubtada dan khabar. Kemarin kita sampaikan bahwa nawasikhul mubtada wal khabar, perusak mubtada dan khabar, ini ada tiga. Yang pertama adalah kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Kemarin sudah kita sampaikan, di mana dalam pembahasan kana wa akhwatuha kita memfokuskan pada pembahasan rafa, yaitu adalah isimnya kana, yang merupakan awalnya adalah mubtada. Setelah datang kana dan saudara-saudaranya, kana dan teman-temannya, maka mubtada tersebut marfu, akan tetapi tidak lagi menjadi mubtada, sebaliknya dia telah menjadi isimnya kana. Kesimpulannya, isimnya kana adalah isim yang marfu. Selebihnya pembahasan bisa kita lihat pada video sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada nawasikhul mubtada, perusak hukum mubtada dan khabar. Yang kedua yaitu inna dan akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya. Dan yang terakhir pada kesempatan video yang akan datang, insyaallah akan kita sampaikan inna wa dhanna wa akhwatuha, yaitu dhanna dan saudara-saudaranya. Nah, teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah, pada kali ini kita akan fokus pada inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya. Di mana inna dan saudara-saudaranya ini memiliki fungsi merusak mubtada dan khabar. Di mana ini berbeda dengan kana dan saudara-saudaranya. Jika kana dan saudara-saudaranya menjadikan mubtada tetap dalam posisi marfu sebagai isimnya kana, dan khabarnya mubtada menjadi nasab jadi khabarnya kana, sementara inna dan akhwatuha sebaliknya menjadikan mubtada mansub menjadi isimnya inna dan saudara-saudaranya, sementara khabarnya mubtada tetap dalam keadaan marfu, akan tetapi menjadi khabarnya inna dan saudara-saudaranya. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, nah, pertanyaannya apa saja inna dan saudara-saudaranya itu? Maka ada 6 amil atau 6 lafaz, 6 kata yang dikatakan sebagai inna dan saudara-saudaranya. Yang pertama adalah inna, yang fungsinya adalah lit taukid, untuk memberikan pengertian taukid, artinya penekanan, sesungguhnya, biasanya diterjemahkan sesungguhnya. Kemudian yang kedua anna, sama lit taukid, artinya sesungguhnya. Kemudian yang ketiga lakinna, memiliki pengertian istidrak, artinya istidrak ini menyusuli, ya, memberikan susulan informasi yang biasa kita terjemahkan tetapi. Kemudian ka'anna, yang memiliki pengertian tasbih, artinya menyerupakan, atau lisyaki, memberikan pengertian keraguan-raguan. Kemudian yang kelima adalah laita, memberikan pengertian tamanni. Apa maksudnya tamanni? Tamanni adalah mengharapkan sesuatu yang mustahil terjadi atau sangat sulit terjadi. Kemudian la'alla, yang keenam adalah la'alla, memberikan pengertian at-taraji. At-taraji artinya mengharapkan sesuatu yang mana sesuatu tersebut adalah merupakan perkara yang mudah terjadi dan sangat mungkin terjadi. Nah, teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah, kita sekarang masuk pada contoh terkait dengan inna wa akhwatuha. Yang pertama kita contohkan inna di sini. Inna nizama siyasiyah fil islami huwal khilafatu. Kita lihat, andai kata tidak ada kata inna, andai kata di sini tidak ada kata inna,
maka kita akan baca an-nizamus siyasiyyu fil islami huwal khilafatu. Sistem politik dalam Islam adalah khilafah. Sehingga kata an-nizamu marfu' dan khobarnya menjadi mubtada, sedangkan khobarnya adalah al-khilafatu. Akan tetapi karena di sini telah ada kata inna, maka kata an-nizamu menjadi mansub, menjadi isimnya inna. Inna an-nizama as-siyasiyah, sungguhnya sistem politik dalam Islam huwal khilafatu, yaitu khilafah. Di sini kata al-khilafatu yang awalnya marfu' menjadi khobarnya mubtada, sekarang dia marfu' menjadi khobarnya inna. Nah, inilah yang kita maksud pada pembahasan kita sebenarnya, yaitu adalah isim marfu' yang kelima, ya. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, kemudian isimnya kana. Yang keenam ya adalah khobarnya inna dan saudara-saudaranya. Nah, teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah. Jadi contohnya innan nizama siyasiyah fil islami huwal khilafatu. Andai kata tidak ada kata inna, maka kita akan baca an-nizamu as-siyasiyyu fil islami huwal khilafatu. Kata an-nizamu menjadi mubtada marfu' andai kata tidak ada kata inna, sedangkan al-khilafatu menjadi khabarnya mubtada yang juga marfu'. Tetapi setelah ada kata inna, maka kata an-nizamu tidak lagi dibaca marfu', sebaliknya dibaca nasab, menjadi isimnya inna. Sementara al-khilafatu tetap marfu', tetapi bukan karena menjadi khabarnya mubtada, sebaliknya menjadi khabarnya inna. Jadi isim yang keenam dari isim-isim yang dirafa'kan adalah khabarnya inna dan saudara-saudaranya. Baik, kita lanjutkan pada contoh yang kedua. Ajma'al ulama'u anna iqamatad dini fardun. Ajma'al ulama'u anna iqamatad dini fardun. Para ulama telah sepakat, al-ulama'u para ulama, anna sesungguhnya iqamatad din menegakkan agama itu fardu. Andai kata tidak ada kata anna dan tidak ada kata ajma'a, maka bunyinya adalah iqamatud dini fardun. Iqamatud dini fardun. Menegakkan agama adalah fardu, sehingga kata iqamatu menjadi marfu' menjadi mubtada dan fardun menjadi khabar. Nah, setelah ada kata anna, lalu kita katakan ajma'ul ulama anna iqamatud dini fardun, maka kata iqamah mansub menjadi isimnya anna yang merupakan saudaranya inna, dan kata fardun marfu' menjadi khabarnya anna yang awalnya marfu' menjadi khabarnya mubtada. Kesimpulannya berarti kata fardun termasuk isim yang marfu', golongan yang keenam, yaitu adalah khabarnya anna dan saudara-saudaranya. Baik, teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah. Kemudian kita masuk contoh yang ketiga, yaitu untuk lakinna, yang artinya adalah lil istidrak, memberikan susulan informasi. Kita katakan al-madrasatu kabirah. Al-madrasatu kabiratun, sekolah itu besar. Sekolah itu atau sekolah tersebut besar. Berarti di sini susunan mubtada, al-madrasatu mubtada, kabiratun khabar. Lakinnal mawad ad-dirasiyata qalilatun. Lakinna akan tetapi al-mawad, materi-materi ad-dirasiyata, materi pelajaran qalilatun sedikit. Sekolah itu besar tapi materi pelajarannya sedikit. Nah, di sini kita lihat kata lakinna, setelah lakinna ada kata al-mawaddah mansub menjadi isimnya lakinna. Di sini ada kata qalilatun marfu' menjadi khabarnya lakinna. Kalau kemudian kita hilangkan kata lakinna di sini, al-madrasah hilang, kabirah hilang, lakinna hilang, kemudian kita akan baca ya. Al-mawaddud dirasiyatu qalilatun. Materi pembelajarannya sedikit, materi pelajarannya sedikit. Berarti kata al-mawaddu marfu' menjadi mubtada, khabarnya adalah qalilatun. Setelah ada kata lakinna, maka kata al-mawaddah mansub menjadi isimnya lakinna, sementara kata qalilatun tetap marfu' tapi tidak lagi menjadi khabarnya mubtada, tetapi menjadi khabarnya lakinna. Dengan demikian berarti kata qalilatun adalah isim yang marfu', tergolong sebagai bagian yang keenam, yaitu adalah isim yang marfu' karena menjadi khabarnya khabarnya lakinna yang merupakan saudaranya inna. Baik, kita masuk pada contoh yang keempat, yaitu contoh untuk ka'anna yang artinya lit tashbih, menyerupakan, atau lis syaki untuk menunjukkan makna keraguan. Nah, di sini kita contohkan yang lit tashbih
untuk memberikan pengertian penyerupaan. Kita katakan, ka'annal hukkama syayatinu ala suratil insani. Ka'annal hukkama seolah-olah, ini berarti menyerupakan al-hukkama para penguasa itu syayatinu merupakan setan-setan ala suratil insani dalam bentuk manusia. Nah, di sini kita lihat ada kata al-hukkamu syayatinu. Al-hukkamu syayatin. Kalau ini tidak ada kata ka'anna, ya, maka jadinya adalah al-hukkamu syayatinu. Para penguasa itu adalah setan-setan. Nah, kemudian ketika ada kata ka'anna, maka jadinya ka'annal hukkama syayatin. Seolah-olah para penguasa itu adalah syayatinu, para setan. Teman-teman sekalian yang rahimakumullah, sehingga kata al-hukkamu awalnya adalah marfu' menjadi mubtada, syayatinu marfu' menjadi khabar. Sekarang ada kata ka'anna, maka kata al-hukkama mansub jadi isimnya ka'anna, sedangkan kata syayatinu marfu' menjadi khabarnya ka'anna. Dengan demikian berarti kata syayatinu marfu' tergolong sebagai golongan yang keenam, yaitu marfu' karena menjadi khabarnya ka'anna yang merupakan salah satu dari saudaranya inna. Baik, kita masuk pada contoh yang kelima, yaitu laita, yang memberikan pengertian tamanni. Tamanni artinya mengharapkan sesuatu yang sangat sulit terjadi atau bahkan mustahil. Contohnya seperti kata laita syaitana ghairu makhlukin. Andai kata setan tidak tercipta atau tidak diciptakan, tentu tidak ada banyak kejahatan karena tidak ada setan. Baik. Nah, di sini kita lihat kata laita syaitana ghairu makhluk. Sebelum ada kata laita, maka susunannya adalah asyaitanu ghairu makhluk. Setan itu tidak diciptakan. Begitu sebelum ada kata laita. Ya, setan itu tidak ada, artinya tidak tercipta. Begitu. Nah, berarti kata asyaitanu menjadi mubtada, ghairu menjadi khabar. Tapi setelah ada kata laita yang maknanya andai kata setan itu tidak tercipta. Nah, di sini kata syaitan mansub menjadi isimnya laita, sedangkan kata ghairu marfu tetapi tidak lagi menjadi khabar mubtada, sebaliknya dia menjadi khabarnya laita. Jadi kata ghairu marfu menjadi bagian yang keenam, yaitu marfu karena menjadi khabarnya laita yang merupakan saudaranya innah. Baik, kita masuk contoh yang terakhir, yaitu la'alla yang artinya litaraji, untuk memberikan pengertian harapan, berharap. Berharap itu sesuatu yang bisa terjadi atau bahkan sangat mungkin terjadi dan sangat mudah terjadi. La'allal muslimina muttahiduna tahta rayatil islami. La'allal muslimin, ya, barangkali kaum muslimin muttahiduna, mereka akan bersatu tahta rayatil islami, di bawah bendera Islam. Di sini kita lihat ada kata la'allal muslimina muttahidun. Awal susunannya adalah al-muslimuna, sebelum ada kata la'alla. Sebelum ada kata la'alla, ya, adalah al-muslimuna. Sebelum ada kata la'alla, al-muslimuna muttahidun. Al-muslimuna marfu dengan tanda rafa' wawu karena termasuk jamak mudzakkar salim. Sementara muttahidun dan juga marfu dengan tanda rafa' wawu karena jamak mudzakkar salim. Tapi muslimuna, ya, marfu menjadi mubtada, sementara muttahiduna marfu menjadi khabar. Setelah ada kata la'alla, kata al-muslimina berubah menjadi mansub dengan tanda nasab ya karena termasuk jamak mudzakkar salim. Sementara kata muttahiduna tetap marfu tapi tidak lagi menjadi khabarnya, tidak lagi menjadi khabarnya mubtada, tetapi dia menjadi khabarnya la'alla, yang mana dapat kita simpulkan berarti kata muttahiduna termasuk golongan isim yang keenam, marfu karena menjadi khabarnya la'alla yang merupakan salah satu dari temannya inna. Baik, teman-teman sekalian rahimakumullah, inilah penjelasan sekilas tentang nawasikhul mubtada jenis yang kedua, yaitu inna dan akhwatuha. Yang stressing kita atau penekanan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang isim marfu yang keenam, yaitu adalah khabarnya inna dan saudara-saudaranya. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah, ketika kemudian kita kaji lebih jauh, sebenarnya khabarnya inna dan kawan-kawan meskipun dia marfu, maknanya akan nampak rofaknya dengan dhammah misalnya, dengan wawu misalnya, dengan alif misalnya, tergantung golongan kalimahnya atau golongan isimnya. Tetapi itu bisa terjadi bila mana khabarnya berupa khabar mufrad,
bukan khabar jumlah, bukan khabar syibhul jumlah. Sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan dalam pembahasan bab mubtada dan khabar, di mana ada khabar dalam bentuk jumlah, ada khabar dalam bentuk bentuk mufrad, ada khabar dalam bentuk jumlah, yaitu jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, dan ada khabar dalam bentuk syibhul jumlah atau khabar dalam bentuk jar majrur, ya, huruf jar dan isim yang dijarkan, dan zaraf, yakni isim-isim menunjukkan makna waktu, ruang waktu ataupun ruang, ya, ruang dalam artian tempat. Nah, teman-teman sekalian yang rahimakumullah, bila kurang mengerti, kurang paham, bisa didengarkan kembali video-video tentang pembagian khabar. Ada khabar mufrad, khabar jumlah, ya, ada khabar syibhul jumlah. Baik. Sampai di sini kita coba akan contohkan secara sekilas, ya. Kalau tadi kita katakan ajma'al ulama anna iqamatad din fardun, di sini namanya khabar mufrad. Dia nampak rafa menjadi khabarnya anna dengan tanda dhammah karena isim mufrad. Sementara kalau kita katakan ajma'al ulama anna iqamatad din min furudil kifayah. Anna iqamatad din min furudil kifayah, termasuk fardu kifayah, maka ini namanya khabar ghair mufrad dalam bentuk syibhul jumlah. Khabar ghair mufrad dalam bentuk syibhul jumlah, yaitu berupa jar dan majrur, isim yang huruf jar dan isim yang dijarkan. Baik. Kemudian contoh yang kedua misalnya al-madrasatu kabirah lakin al-mawadad dirasiyah qalilah. Di sini khabarnya lakinna marfu dengan dhammah karena isim mufrad, tetapi ketika kita katakan qallat taqillu. Al-madrasatu kabirah lakin al-mawadad dirasiyata qallat, sedikit atau taqillu, atau kita katakan taqillu. Maka di sini khabarnya lakinna tidak berupa mufrad, sebaliknya berupa jumlah. Khabar ghair mufrad yang berupa jumlah di sini berupa fi'il madhi, sehingga tidak nampak mufradnya, tidak nampak rafa'nya, tidak nampak rafa'nya karena fi'il madhi mabni 'ala al-fathi, mabni pada fathah. Kemudian taqillu di sini berupa fi'il mudhari yang nampak ada dhammahnya, tetapi dia dhammah bukan karena marfu menjadi khabar, sebaliknya dia dhammah marfu karena memang posisinya fi'il mudhari selalu akan dibaca rafa apabila tidak kemasukan oleh amil yang menasabkan dan atau menjazmkan. Baik teman-teman sekalian rahimakumullah, kita masuk pada contoh yang kelima ini misalnya laitasyyaitana ghairu makhluqin. Ini bisa kita katakan juga laitasyyaitana lam yukhlaq. Andai kata syaitan itu tidak pernah diciptakan, lam yukhlaq. Nah di sini kata lam yukhlaq menjadi khabarnya laita. Andai kita susun ini kita ganti ghairu makhluqin menjadi lam yukhlaq, maka berarti di sini berupa khabar jumlah fi'liyah. Kemudian contoh yang terakhir ke-6, laisa la'alal muslimin muttahiduna tahta rayatil Islam, maka bisa kita ganti la'alal muslimina yattahiduna tahta rayatil Islam. Yattahidun kita bentukkan dalam bentuk fi'il mudhari yang marfu dengan tanda rafa adanya non, tapi bukan rafa karena menjadi khabarnya la'alla, sebaliknya rafa karena tidak kemasukan amil nasib dan amil jazm, amil yang menasabkan dan amil menjazmkan. Kesimpulannya teman-teman sekalian rahimakumullah, khabar mubtada ada khabar yang mufrad, ada khabar yang ghair mufrad. Yang ghair mufrad ada khabar jumlah ismiyah, ada khabar jumlah fi'liyah, dan ada pula khabar berupa zaraf dan jar majrur. Begitu pula khabarnya kana yang kemarin kita sampaikan. Mohon maaf ya, nanti akan ada pembahasannya sendiri. Juga ada khabar mufrad, khabar ghair mufrad. Begitu pula khabarnya inna yang menjadi pembahasan kita kali ini, yaitu marfu, ya, marfu bila mana dia berupa isim mufrad. Akan tetapi bila berupa jumlah maka marfu itu tentu tidak nampak, karena yang bisa dirabi rafa itu adalah hanya isim mufrad. Artinya mufrad ini bukan jumlah, ya, bukan jumlah. Sedangkan khabar untuk inna dan saudara-saudaranya ada khabar mufrad, ada khabar jumlah, juga ada khabar syibhul jumlah yaitu zaraf dan jar majrur. Nah, itu kesimpulan yang bisa kita berikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada hal yang kurang jelas bisa
baca di bukunya atau kemudian dilihat pada video-video sebelumnya. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.